Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sengketa waris kian marak terjadi di tengah masyarakat kita. Dari keluarga sederhana hingga yang berkecukupan. Masalah pembagian harta seringkali menjadi pemicu perpecahan. Tak jarang, kasus ini berujung pada meja hijau, memakan waktu, tenaga, bahkan merusak hubungan keluarga yang selama ini terjalin erat. Lalu, apa yang sebenarnya menjadi akar masalah? Bagaimana hukum di Indonesia, khususnya hukum waris Islam, mengatur persoalan ini? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kasus-kasus sengketa waris yang telah diputuskan? Maka, selamat datang di program kami, di mana kami akan membahas tuntas di antara kasus sengketa waris yang kini permasalahan-permasalahan dalam sengketa waris menjadi perhatian banyak pihak. Bersama kami, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Kami akan kupas bagaimana hukum memberikan kepastian dan keadilan dalam pembagian warisan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus sengketa waris yang menjadi perhatian di kota Kendari. Kasus ini menyangkut pembagian harta peninggalan almarhum Dr. Andes Yunus bin Muhammad Saleh yang melibatkan 4 ahli warisnya. Mari kita simak detail kasus ini. Pokok perkara dalam kasus ini adalah sengketa waris atas harta peninggalan Dr. Andes Yunus bin Muhammad Saleh yang meninggal pada 2 Maret 2020. Berikut adalah identitas pihak-pihak yang berperkara. Dari pihak penggugat, terdapat 2 orang, yakni putri beliau yang bernama Yusniati Yunus binti Yunus dan Risnawati Yunus binti Yunus. Kedua penggugat didampingi oleh kuasa hukum mereka, Muswanto Utama, beserta rekannya. Sedangkan dari pihak tergugat atau termohon kasasi juga terdapat 2 orang, yakni putra Dr. Andes Yunus bin Muhammad Saleh. Mereka adalah Muhammad Arafat bin Yunus dan Ilmansyah Yunus bin Yunus. Kedua tergugat didampingi kuasa hukum Eti Sri Naryanti. Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian besar permohonan dari penggugat rekonvensi. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam putusan tersebut. Pertama, hakim menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Kedua, hakim menetapkan 4 anak almarhum sebagai ahli waris yang sah, yaitu Yusniati Yunus binti Yunus sebagai anak pertama, Muhammad Arafat bin Yunus sebagai anak kedua, Risnawati Yunus binti Yunus sebagai anak ketiga, dan Ilmansyah Yunus bin Yunus sebagai anak keempat. Ketiga, hakim juga menetapkan harta peninggalan almarhum yang meliputi 1. Sebidang tanah seluas 561 meter persegi dan sebidang tanah seluas 714 meter persegi di kota Kendari. Dan yang kedua, 1 unit mobil Toyota Hilux single kabin dengan nomor polisi DT9979CE. Keempat, bagian waris masing-masing ahli waris dibagi sesuai ketentuan hukum Islam dengan proporsi yang adil dan seimbang. Kelima, pengadilan juga menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kompensasi sebesar 20 juta atas renovasi tempat tinggal, membayar 10 juta untuk biaya perbaikan mobil warisan, membayar uang paksa sebanyak 1 juta per hari jika lalai melaksanakan putusan, dan terakhir membayar biaya perkara. Keenam, majelis hakim menyatakan sahnya sita jaminan atas harta warisan dan menegaskan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu. Terakhir, majelis hakim memerintahkan tergugat 1 rekonvensi untuk menyerahkan harta warisan berupa tanah dan bangunan untuk dibagi waris. Dalam hal ini, tergugat 1 adalah Muhammad Arafat bin Yunus sebagai putra pertama dari Bapak Yunus bin Muhammad Saleh.
Dengan demikian, beberapa poin tersebut merupakan putusan majelis hakim untuk mengabulkan sebagian besar permohonan yang diajukan oleh penggugat rekonvensi. Namun, pada kasus ini belum selesai hanya sampai di sini saja. Akan tetapi, pada kasus ini, pihak penggugat pun mengajukan adanya proses kasasi. Teman-teman, kasus sengketa waris almarhum Dr. Andus Yunus bin Muhammad Saleh ini sangat menarik untuk kita kaji bersama. Kali ini, fokus kita adalah proses kasasi yang diajukan oleh pihak penggugat, serta dasar hukum yang menjadi landasan dalam putusan ini. Kasasi ini diajukan oleh saudari Yusniati Yunus binti Yunus dan Risnawati Yunus binti Yunus. Mereka memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan nomor putusan 26 Perdata Gugatan 2023 Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang telah diputuskan pada tanggal 26 Oktober 2023. Setelah melalui pertimbangan yang mendalam, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi ini. Akhirnya, putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tersebut resmi dibatalkan. Lalu, apa saja dasar hukum yang digunakan dalam kasus ini? Berikut adalah poin-poin utamanya. Pertama, hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Quran, khususnya Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, serta hadis-hadis Rasulullah SAW. Prinsip faraid menjadi pedoman utama dalam pembagian waris. Kedua, kompilasi hukum Islam yang secara khusus mengatur tata cara pembagian waris bagi umat muslim di Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan fungsi dan wewenang peradilan di Indonesia. Keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah, termasuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga mengalami perubahan, memberikan landasan hukum kuat bagi peradilan agama untuk menangani sengketa waris. Dengan landasan hukum ini, proses penyelesaian sengketa waris diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Pemirsa, setelah kita membahas mengenai kasasi dan dasar hukum yang digunakan pada kasus ini, kami hadirkan kepada Anda ringkasan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara sengketa waris almarhum Dr. Andes Yunus bin Muhammad Saleh. Berikut detail keputusannya. Pertama, Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Yusniati Yunus binti Yunus dan Risnawati Yunus binti Yunus. Selanjutnya, putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari nomor 26 Perdata Gugatan 2023 Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang dikeluarkan pada 26 Oktober 2023 dinyatakan batal. Kemudian Majelis Hakim memutuskan untuk mengadili sendiri. Berikut hasil pengadilan pada bagian konvensi. 1. Eksepsi para tergugat tertolak. 2. Gugatan
para penggugat dikabulkan untuk sebagian. 3. Ditetapkan bahwa almarhum Dr. Andes Yunus bin Muhammad Saleh telah meninggal dunia pada 2 Maret 2020. 4. Majelis Hakim juga menetapkan ahli waris dari almarhum sebagai berikut: Yusniati Yunus, anak perempuan; Muhammad Arafat, anak laki-laki; Risnawati Yunus, anak perempuan; Ilhamsyah bin Yunus, anak laki-laki. 5. Adapun harta warisan yang ditetapkan meliputi sebidang tanah di Jalan A.H. Nasution, Kota Kendari, 1 unit mobil Toyota Hilux single kabin dengan nomor polisi DT9979CE. 6. Kemudian untuk bagian waris ditentukan bahwa anak laki-laki mendapatkan 2/6 bagian masing-masing. Anak perempuan mendapatkan 1/6 bagian masing-masing. 7. Gugatan 1. Dihukum untuk menyerahkan hak para ahli waris atas tanah dan mobil sesuai dengan ketentuan tersebut. Sementara itu, pada bagian rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan dari penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Selain itu, para termohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000. Kemudian keputusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dr. Haji Purwosusilo SH MH pada 23 April 2024. Demikian ringkasan keputusan akhir yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Keputusan ini tidak hanya menjadi akhir dari sengketa yang panjang, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya memahami hukum waris sesuai aturan yang berlaku. Pemirsa, setelah kita ketahui bersama bagaimana hasil putusan akhir pada kasus ini, kali ini kami akan membahas sebuah putusan penting yang mencerminkan relevansi hukum kewarisan dalam sistem peradilan kita, khususnya dalam kaitannya dengan hukum Islam. Pada kasus putusan nomor 201 Keputusan Menteri Agama 2024, kita melihat sengketa warisan yang melibatkan ahli waris almarhum Dr. Andes Yunus bin M. Saleh yang meninggalkan 2 bidang tanah dan sebuah kendaraan. Dalam perkara ini, para penggugatnya adalah 2 anak perempuan almarhum, Yusniati Yunus binti Yunus dan Risnawati Yunus binti Yunus. Para penggugat menuntut agar pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan bahwa warisan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sementara anak perempuan hanya mendapat 1 bagian. Kasasi ini diajukan setelah putusan pertama di Pengadilan Tinggi Agama Kendari dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan mengandung ketidakjelasan hukum yang dikenal dengan istilah obscure libel. Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk membagi warisan ini berdasarkan prinsip faraid. Anak laki-laki Muhammad Arafat dan Ilhamsyah bin Yunus mendapatkan 2 bagian dari 6 bagian. Sementara anak perempuan, Yusniati dan Risnawati, masing-masing mendapatkan 1 bagian. Pembagian ini dilakukan dengan adil, memprioritaskan urutan ahli waris sesuai hukum Islam, menghindari campur tangan hukum adat atau hukum perdata. Dengan keputusan ini, pembagian warisan menjadi lebih jelas dan menjadi pedoman bagi pengadilan agama lainnya yang menghadapi sengketa serupa. Kasus ini bukan hanya soal warisan, tapi juga tentang keadilan yang berpijak pada hukum Islam. Sebuah contoh nyata bahwa hukum agama bisa diterapkan secara konsisten dalam masyarakat kita. Pemirsa, sengketa waris bukan hanya sekedar soal harta, melainkan soal keadilan, hak, dan prinsip moral yang dipegang teguh.
kasus almarhum Dr. Andes Yunus bin Muhammad Saleh memberikan gambaran jelas bagaimana hukum Islam dapat memberikan keadilan dan kepastian dalam pembagian warisan. Keputusan ini bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengingatkan kita tentang pentingnya memahami dan menerapkan hukum waris dengan bijak. Dengan prinsip faraid, kita dapat memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris dihormati tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana peradilan kita berkomitmen pada prinsip keadilan yang berbasis hukum Islam dan memberikan arahan bagi pengadilan lainnya dalam sengketa serupa. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya pembagian yang adil dan transparan. Terima kasih telah mengikuti rangkaian pembahasan ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita semua untuk terus menjaga kedamaian dalam keluarga dan masyarakat. Jangan lupa untuk like, share untuk informasi lebih lanjut. Sekian yang dapat kami sampaikan dan jangan lupa, hukum bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang menegakkan keadilan yang memberi setiap orang tempat yang adil dalam masyarakat.